Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita. Kita menyatakan kebesaran Tuhan, kita mau menyatakan keagungan Tuhan. Kita mau tinggikan namanya yang kudus, nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua untuk masuk hadirat-Mu Tuhan, untuk meninggikan dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan di tempat yang maha tinggi. Engkau serahkan pada Ibu Gembala untuk membuka ibadah pagi hari ini. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan berkat-Mu atas umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati anak-anak-Mu yang hadir. Biar kami semua boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Baik di dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Terlebih Tuhan, kami boleh menyediakan hati ini untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau kuduskan seluruh ruangan ini. Kuduskan setiap hati kami semuanya ya Bapa, supaya dengan sepenuh hati pada pagi hari ini kami akan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara pagi hari ini kita boleh kembali bersama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau mengakui pagi hari ini hanya Yesus satu-satunya Allah kita, hanya Yesus satu-satunya Tuhan kita. Dia sahabat sejati bagi kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita menyanyikan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Aku
persembahan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya mohon dengan hormat untuk Ibu Ida mendoakan persembahan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Kita akan memberikan sembahan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Sampai hari ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena kesetiaan-Mu Tuhan. Pemeliharaan yang Kau sudah berikan bagi kami sampai hari ini. Sebab itu kami bersyukur karena kemurahan kebaikan Tuhan. Saat ini kami boleh memasuki pelataran-Mu. Kami boleh memasuki ruang Maha Kudus-Mu. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu pada saat ini. Sebab itu Bapa, kami sediakan setiap telinga kami, telinga yang mendengar, hati yang menangkap setiap pesan firman-Mu, sehingga kebenaran firman tidak akan pernah berlalu sia-sia, tetapi kami boleh menangkap dan menjadikan rema dalam hati kami. Bekerjalah Roh Kudus di tengah kami, karena kami siap mendengar, karena kami siap melakukan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Haleluya. Semuanya sehat saya percaya, karena kalau sakit otomatis istirahat dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau yang sakit nanti bisa menghubungi seksi media sosial ya, untuk streaming, karena streaming nggak di umum saudara. Nah saudara, hari-hari ini tadi pagi saya, kemarin malam kalau nggak salah, saya mendengar seorang pakar imunisasi. Dia katakan bahwa vaksinasi, mengapa orang sudah vaksin 2 kali tapi kok kena delta, meninggal juga saudara. Ya hari-hari ini saudara, kita dunia terus digoncang saudara. Bukan berarti Tuhan itu enggak lihat. Tuhan, saya tahu, saya percaya bahwa Tuhan sedang memperhatikan anak manusia. Tuhan sedang memperhatikan semua bangsa-bangsa, tidak kecuali hidup kita Indonesia. Dan hari-hari ini kita hadapi bukan hari-hari semakin mudah saudara. Bahkan ditanya oleh pakar, sampai kapan pandemi ini selesai? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab saudara. Mereka rata-rata hanya berkata bahwa kita tidak bisa berharap pandemi kapan berakhir, karena kita akan berdampingan dengan pandemi. Bahkan yang semakin rasanya membuat kehidupan anak-anak Tuhan bisa saja mengarah ketakutan, karena ada varian-varian baru ya saudara. Bahkan beritanya berpapasan saja bisa kena masker medis, bisa tembus, harus 2 masker medis baru ditumpuk kain saudara. Saya di luar mulai masker 2 saudara. Tetapi kalau ini saya khotbah pakai masker 2 enggak dengar saudara. Ya puji Tuhan, kita terus berdoa, apapun yang terjadi Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Amin saudara. Biarkanlah keadaan seperti ini, kita harus semakin merenung di hadapan Tuhan, bahwa kapanpun Tuhan bisa panggil kita saudara. Tetapi permasalahan kapanpun Pak Tuhan panggil kita, apakah kita siap? Apakah kita sedang dalam keadaan bangun atau tertidur secara rohani? Itu yang paling penting saudara. Saya melihat bahwa keadaan kita ini seperti seorang yang sedang, seperti sebagaimana seorang yang dibawa Tuhan di sebuah padang gurun saudara. Sama seperti padang gurun di mana Tuhan membawa orang Israel ke sana saudara. Tentu di dalam perjalanan kita saudara, ada orang, tidak seorang pun yang pingin menempuh perjalanan muter saudara. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar mengapa Tuhan itu membawa perjalanan harus berputar saudara. Ya kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Saya akan sampaikan firman Tuhan ini, keluar dari mental padang gurun. Mental padang gurun itu mental sebagai budak saudara. Kita keluar sebagai mental sebagai budak. Ayat 17 sampai 18. Bapak Kris bisa menolong membacakan? Keluaran. Pasal 13. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, maaf Pak Kris, ya.
Amin. Saudara, kita lihat mengapa Tuhan itu membawa bangsa Israel melalui padang gurun. Dan saudara, sesungguhnya ketika Allah mau membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, itu hanya membutuhkan waktu. Para ahli, saudara, mereka ada yang memperkirakan 12 hari, ada yang memperkirakan 25. Oke lah, kita buat rentang waktu 12 sampai 25 hari. Mereka sesungguhnya sudah sampai, saudara. Tetapi Tuhan mereka membutuhkan waktu 40 tahun. Mengapa? Apakah Tuhan itu salah? Dikatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal. Bukan berarti itu Tuhan tidak tahu, saudara. Justru karena Tuhan itu sudah tahu apa yang terjadi. Tuhan sudah mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal sifat bangsa Israel. Bagaimana lebih dari 400 tahun mereka ada menjadi budak sebagai bangsa di dalam bangsa Mesir, saudara. Sebab itu Tuhan tidak akan membuat perjalanan menjadi mudah. Karena Tuhan tidak mau ada mental-mental budak yang terus melekat dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan mau mengubah mental budak ini dijadikan mental pemenang. Mental sebagai seorang pejuang-pejuang. Mental sebagai prajurit Kristus, saudara. Nah, inilah, saudara, alasan mengapa Tuhan itu mau membawa bangsa Israel. Dia harus mendidik bangsa Israel di tengah padang gurun. Harus dengan cara berputar. Padahal itu waktu yang sangat pendek seharusnya. Nah, kita bisa melihat tidak ada rancangan Tuhan salah. Pikiran Tuhan tidak pernah salah. Prediksi Tuhan tidak pernah salah. Makanya ketika saya merenung menghadapi pandemi ini, saya hanya mikir, Tuhan, saya tahu Engkau sedang melihat. Engkau sedang melihat bangsa Indonesia bagaimana 21 ribu tembus COVID, saudara. Saya melihat kita nggak tahu ke depan, saudara. Tetapi kita percaya, kita menghadapi berdampingan dengan COVID ini, kita tidak sendiri. Itu yang harusnya menjadi kekuatan kita, menjadi penolong bagi kita untuk kita terus berjalan maju, saudara. Apa ciri mental seorang budak? Nah, saudara, yang pertama saya temukan bahwa mental seorang budak, orang ini tidak memiliki cara pandang ke depan yang positif, saudara. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 13 ayat 17 sampai di dalam Bilangan 14, saudara. Di sana dikatakan Bilangan 14 ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mengapa Tuhan itu harus membawa kami ke sini? Apa Tuhan itu menghendaki kami ini mati, anak-anak kami mati, istri kami mati? Lebih baik. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu salah. Lebih baik kami itu pulang ke Mesir. Padahal Tuhan sudah Tuhan sudah merancangkan bahwa Israel akan dibawa masuk ke dalam sebuah tanah perjanjian yang di sana limpah susu dan madu. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan perjanjian ini, mereka tidak percaya, mereka takut dengan musuh yang belum tentu terjadi. Mereka tahu bahwa di sana anggurnya sudah harus dipopong 2 orang, artinya begitu suburnya tanah itu diberkati Tuhan. Tetapi mereka ketakutan dulu, saudara. Mereka melihat pada waktu mereka ini Bilangan 14 ayat 3, saudara. Ini ceritanya pada waktu mereka barusan keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir, mereka di belakang dikejar Fir'aun, di depan mereka dibentangkan Tuhan. Satu persoalan, satu kesulitan yang pertama, yaitu mereka harus menyeberang Laut Teberau. Itu pertama kesulitan yang dihadapi. Bangsa ini tidak bisa melihat, loh ini gimana, ini mati kita ini. Lebih baik balik aja. Ini mental seorang budak, saudara. Mental, dia nggak bisa lihat. Oh iya, Tuhan sudah berjanji. Aku percaya kepada Tuhan. Ada masa depan di depanku. Ada harapan yang pasti yang Tuhan berikan dalam hidupku. Ini Tuhan yang bilang, saudara. Dan mereka tetapi tidak bisa lihat. Mereka hanya lihat kesulitan yang ada di depan mereka. Ini sulit ini. Ini gak mungkin ini. Mereka dibatasi oleh pemikiran yang saat itu ada. Mereka pesimis, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita mari bangkitkan, mulai ubah cara pandang kita. Ada orang-orang yang sukanya berpikir itu selalu pesimis, tak, saudara. Selalu memandang kehidupan itu dari sisi negatif terus. Nah, ini harus berubah, saudara. Di dalam keadaan seperti ini, mari kita akan belajar berpikir seperti mata Raja Wali, saudara.
Raja Wali itu matanya luar biasa, dia memiliki ketajaman di dalam visual mereka. Raja Wali itu ketika berada di mil-mil, puluhan mil, dia masih bisa melihat ular bergerak. Dia masih bisa lihat ikan-ikan yang mulai ada di permukaan air. Dan dia begitu lihat mangsanya, dia langsung turun dan dia mengambil mangsanya. Meskipun burung Raja Wali ini suka dengan ketinggian. Ini burung yang luar biasa, saudara. Saya paling suka dengan jadikan ikon, saudara. Jadi burung Raja Wali itu menyukai tempat yang tinggi. Kalau burung-burung yang lain dia suka dengan mungkin angin, tetapi Raja Wali akan terbang justru pada saat cuaca panas. Dia akan terbang tinggi, sayapnya lebih besar dari badannya. Tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Burung ini menyukai tempat yang tinggi. Tuhan mau membawa kita seperti burung Raja Wali ini, saudara, suka di tempat yang tinggi. Suka di tempat yang tinggi, suka juga melihat hal-hal yang jauh yang melampaui di luar akal kita, saudara. Mari belajar kita memiliki visi, saudara. Belajar kita memiliki tujuan hidup, apa yang menjadi mimpi saudara di depan. Pernahkah saudara berpikir, saudara ke depan saudara membayangkan apa? Saudara memiliki harapan apa? Saudara memiliki mimpi apa? Saudara harus mulai itu, saudara. Karena apa, saudara? Kita lihat, Tuhan itu mengerjakan, itu lewat visi yang mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan kita gumuli. Artinya kita gumuli, kita doakan, dan kita tetap setia. Kita tetap memandang kepada Tuhan sebagaimana mata Raja Wali, saudara. Ketika dia melihat mangsanya, dia akan fokus kepada mangsanya. Dia ada di tempat ketinggian dan dia tepat sasaran akan mengambil mangsanya. Sehingga Raja Wali ini burung yang tidak pernah mengalami kelaparan. Ini luar biasa, saudara. Tuhan mengajarkan kita seperti itu, saudara. Mari kita belajar untuk naik lagi, saudara. Untuk kita suka dengan ketinggian. Artinya kita suka dekat dengan Tuhan dan kita mulai melihat ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Saudara, Tuhan berikan aku matamu. Berikan aku mata yang bisa melihat jauh ke dalam masa depanku. Saudara, ini terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan dan dia tidak mengabaikan visi itu. Tetapi dia menyimpan itu dalam hati dan dia mengimani, saudara. Itulah sebabnya Yusuf di dalam perjalanannya, sekalipun dia harus mengalami bertubi-tubi persoalan, ya, disakiti, dibuang, waduh, mengalami keadaan yang membuat orang bisa pahit hati. Tetapi Yusuf tidak pernah mengalami kepahitan. Yusuf tidak memiliki mental sebagai seorang korban. Bahkan ketika dia ketemu dengan kakaknya minta maaf dengan baik hati, dia katakan, enggak kak, itu memang kakak merancangkan yang jahat untuk aku. Tetapi Tuhan merancangkan yang baik untuk kita semua, kak. Aku enggak balas dendam, kak. Aku enggak sakit hati. Yusuf memiliki mental sebagai seorang pemenang, saudara. Bukan mental korban. Gara-gara aku, gara-gara orang itu, gara-gara si A, si B. Aku enggak mau seperti ini. Nah, saudara, mari kita cara memiliki perspektif yang benar. Mari kita punya mimpi, saudara. Mimpi itu dibutuhkan, saudara. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita capai. Belajarlah, saudara, untuk kita mendapat. Suatu saat, saudara, saya ingat, saudara, suatu saat saya itu ketika masih remaja, ya, ketika umur berapa saya lupa, tapi waktu itu sudah kerja, saudara. Waktu itu saya kerja di administrasi terus keluar. Saya iseng kerja di sebuah perusahaan yang cairan yang untuk mengkilapkan berbagai karat, saudara. Saya iseng, coba itu saya iseng, saudara. Karena saya waktu itu bukan untuk kerjaan saya, tapi saya cari teman gitu, saudara. Daripada di rumah saya bilang gitu. Nah, saya bekerja waktu itu, tapi di dalam saat itu saya ingat saya muncul. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, suatu saat saya nggak mau seperti ini. Suatu saat saya pingin Tuhan, bekerja saya mulai mimpi, saudara. Saya mulai memiliki visi, Tuhan saya pingin. Suatu saat saya akan bekerja di sebuah perusahaan besar. Saya punya karyawan, anak buah, saya memakai seragam, Sabtu dan Minggu libur. Itu sesuatu yang mustahil, saudara. Tetapi saya punya mimpi seperti itu, saudara. Waktu itu saya memang sudah setia, saudara. Nah, gak tahu berapa tahun kemudian dari saya kerja itu, ketemu dengan seorang, loh, kamu kerja kayak gini? Iya kok. Wes, besok tak kenal ke sama istriku. Istrinya kerja di akunting PT Sukasari, pabrik kecap, sirup gitu, saudara, saus. Jadi
Akhirnya saya ngelamar saudara, 5 orang ini semua dibawa, artinya ada yang membawa. Tetapi di antara 5 ini saya yang diterima saudara. Dan di sana persis seperti yang saya doakan. Memakai seragam, punya anak buah, karena di dalam pengawas, di pelaksana marketing, pelaksana personalia, terus 1 minggu libur. Semua mimpi saya dijawab oleh Tuhan. Saya mikir, oh Tuhan, Engkau luar biasa. Saya sudah janji sama Tuhan, Tuhan kalau saya terima sini gaji berapapun saya oke, karena itu yang Tuhan percayakan bagi saya. Nah saudara, saat ini pun kami mimpi, saya sama Om Ben, Joel, kami semua mimpi meskipun Joel masih kecil saudara, dia punya mimpi, dia ingin membangun sebuah gereja saudara. Saya sama Om Ben punya mimpi, kami punya visi untuk membangun gereja pesantren saudara. Meskipun mungkin orang kalau nggak bisa nangkap visi Tuhan, itu kan gereja kecil, jemaatnya aja yang datang 15. Gitu ya, itu masih cukup, kenapa harus dibongkar? Bahkan kami punya visi gereja itu nanti mundur, ada parkiran mobilnya mundur, jadi Pak Pastori nanti akan dipotong untuk gereja, Pastori akan diperkecil. Kami mimpi seperti itu, supaya apa? Loh, orang mikir kalau enggak bisa nangkep, loh sekarang aja cukup, ngapain harus digede-gede gitu. Tapi kami punya mimpi saudara, suatu saat gereja ini akan dipakai, suatu saat kalau kita sudah buka tempatnya, Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa baru itu. Amin saudara. Apa yang tidak mungkin bagi Allah, itu mungkin saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Mari kita punya mimpi, mari kita punya visi. Apa yang engkau ingin lakukan, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu, punyailah mimpi. Dan belajarlah memiliki mata Raja Wali, mata iman. Iman yang kuat untuk menembus saudara. Berjalanlah seperti Yusuf, sama seperti Abraham. Abraham itu sudah kaya, tetapi suatu saat Tuhan bilang, Abraham pergilah engkau ke negeri yang nanti akan kutunjukkan. Abraham tidak lihat di depan saudara. Abraham tidak gondeli, ini loh Tuhan aku kerasan di sini, enggak. Dia taat lakukan sama Tuhan. Saudara jangan pernah saudara berpikir Tuhan itu akan menyampaikan pesannya atau rencananya dari A sampai Z dalam hidup kita, enggak saudara. Tapi ketika kita tangkap sesuatu dari Tuhan, kita perlu lakukan. Setelah kita lakukan baru nanti Tuhan akan bukakan yang baru. Enggak mungkin Tuhan bicara sampai A sampai Z, enggak mungkin. Dia kerjakan sesuai dengan step by step saudara. Ketika kita satu langkah kita lakukan, Tuhan akan membukakan yang baru lagi. Terus saudara, langkah kita ke depan. Ya, kita juga nggak tahu gereja ini mau jadi apa saudara, tapi kami punya mimpi belakang itu bisa besar saudara. Nah saudara, itu mimpi besar nggak tahu caranya saudara. Tetapi mari kita berpikir bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Nah saudara, coba lihat yang kedua saudara. Iman, mental sebagai seorang budak saudara. Orang ini tidak mau memikul tanggung jawabnya. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin saudara. Yang pertama ayat dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan berkata kepada Yosua. Yosua ini abdi Allah, asistennya Musa yang sudah 40 tahun itu mengikuti Musa saudara. Sudah 40 tahun mengikuti Musa, tentunya sudah tahu bagaimana cara Musa ketika menghadapi persoalan. Tetapi Yosua ini tetap kecil hati saudara. Ini hambaku Musa telah mati, artinya sudah mati. Nah Musa pada waktu itu, mengapa Musa demikian menjadi sosok yang begitu dibutuhkan oleh orang Israel? Karena Musa ini melakukan segala sesuatu untuk orang Israel saudara. Ketika bangsa Israel bingung nyebrang, dia teriak sama Musa. Enggak teriak sama Tuhan, enggak, dia teriak sama Musa. Ketika dia berjalan di padang gurun Sin, ketika di Mara airnya pahit, enggak ada air, enggak ada makanan, dia teriak sama Musa. Sekalipun dia sudah bisa melihat keajaiban Tuhan. Lah, Musa ini melakukan segala sesuatu untuk bangsa Israel. Mereka tidak, bangsa Israel ini tidak bisa melakukan perkara untuk mereka sendiri, saudara. Kayak anak kecil itu loh. Anak kecil kayak anaknya Bu Atika, Ma,
dia minta apa-apa, dia ngantuk, apalagi kalau masih kecil ngantuk, dia cuma bisanya rewel, susu dikasih, apa semua diladeni, saudara. Tetapi kalau orang sudah dewasa, dia sudah harus mulai bertanggung jawab. Ketika anak itu sudah mulai SD, dia sudah mulai diajari bertanggung jawab. Nah saudara, demikian kalau kita menjadi orang dewasa, Tuhan mau bahwa orang Israel itu menjadi orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia sudah bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupannya. Dia harus bisa mengurus dirinya sendiri. Ketika kekurangan apa, dia harus teriak sama Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan. Itulah sebabnya Musa dibawa, bangsa Israel dibawa putar-putar di padang gurun. Nah, saudara, orang yang dewasa rohani harus seperti ini, saudara. Saya suka dengan burung Raja Wali ini, coba Ulangan 32, saudara. Ulangan 32 ayat 11. Pak Kris bisa tolong? Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Amin, saudara. Laksana Raja Wali, dia goyang-goyangkan isi sarangnya. Induk Raja Wali itu kalau membuat sarang itu empuk, saudara. Saya pernah baca itu ada bulu-bulu, ada jerami. Jadi membuat anak Raja Wali itu nyaman di dalam sarang. Tetapi pada saat jadi burung Raja Wali ini memiliki pola kekeluargaan. Dia burung yang bertanggung jawab. Dia akan kembali kepada keluarganya. Jadi polanya memang dia memiliki pola keluarga, saudara. Nah, ketika burung anak Raja Wali ini sudah dirasa mulai cukup, dia akan goyang-goyangkan sayap yang membuat nyaman. Tidak ada satupun dari anak burung Raja Wali yang belajar terbang karena senang, saudara. Karena sukacita, mereka rasanya yang meronta, saudara. Sama seperti kita, saudara. Goyang-goyangin, saudara. Mungkin ujian demi ujian, tantangan ini belum selesai, datang lagi persoalan, kita ganti-ganti muter. Seperti kita di dalam padang gurun. Tetapi ingat, semua itu dilakukan untuk mendidik kita. Sama seperti seekor induk Raja Wali mendidik anaknya. Digoyang-goyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor, didukung anaknya itu. Itu cara melatih supaya apa? Anaknya bisa mandiri, anaknya bisa terbang, anaknya bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ketika berada di sarang, Raja Wali ini bisa menyuapin anaknya, memberikan makanan. Tetapi harus ada masa di mana anak Raja Wali itu harus belajar terbang sendiri. Harus belajar terbang sendiri, harus cari makan sendiri. Ilustrasi ini dibuat Tuhan, ini tidak semena-mena, tidak ada sesuatu pesan yang khusus, ini cara Allah. Makanya di dalam 12 dikatakan demikianlah. Demikianlah ini mengandung bahwa aku tuh kayak gini. Aku menuntun engkau, mendidik engkau supaya engkau ini hidup bertanggung jawab. Engkau hidup mandiri, bagaimana kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang Kristen, saudara. Apakah orang Kristen sudah belajar memiliki tanggung jawab, saudara? Tanggung jawab atas kehidupannya, tanggung jawab atas waktunya. Ya, ada juga bapak-bapak terutama, enggak di sini saudara, di mana-mana ada. Lihat bola sampai malam, paginya enggak bisa bangun, enggak bisa doa, enggak bisa ibadah. Ini tidak bertanggung jawab atas waktu. Anak-anak muda main handphone sampai pagi. Belajar sekolah sudah ngantuk, nggak bisa beribadah. Ini tidak bertanggung jawab, saudara. Mari kita belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Bertanggung jawab untuk kita bertumbuh, saudara. Bertumbuh itu adalah sebagai bentuk bagaimana kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Diri kita kepada Tuhan, bahwa kita sebagai orang yang ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, kita berjalan bersama Roh Kudus, kita harus mengerjakan pertumbuhan ini.
Bagaimana hidup kita semakin bertumbuh, semakin berbuah dan semakin mengerti kehendak Tuhan. Itu tanggung jawab kita, saudara. Tanggung jawab bagaimana kita harus memiliki tanggung jawab untuk membuang segala dosa. Dosa dibuang, saudara. Tanggung jawab untuk kita bekerja, tanggung jawab untuk apa? Talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Berapa waktu yang lalu Om Ben sudah sampaikan, setiap kita diberi Tuhan satu karunia. Talenta mungkin hampir banyak orang punya talenta juga bakat. Nah saudara, mari kita bertanggung jawab atas hidup kita, pelayanan kita, bertanggung jawab atas kita sebagai seorang anggota tubuh Kristus. Saling peduli satu dengan yang lain, saling mengasihi, itu adalah tanggung jawab kita, saudara, di hadapan Tuhan. Tanggung jawab untuk kita boleh saling mendukung, itu tanggung jawab kita. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini tidak kalah penting, saudara. Ada banyak orang Kristen gini, saudara. Terjadi di mana-mana, saudara. Ada orang punya, misalkan suatu saat dia datang, Bu, saya pinjam uang 100.000 saja. Nanti tanggal 2 saya kembalikan. Tanggal 2 tidak dikembalikan, sampai berbulan-bulan tidak dikembalikan, saudara. Dia pinjam, mikirnya dia kan kaya, tidak apa-apa, tidak tak kembalikan. Ini salah, saudara. Kalau nama pinjam sekalipun yang minjemin itu orang kaya, itu harus bilang, Bu saya belum bisa mengembalikan. Ada orang Kristen yang sudah lupa, nggak ada kabarnya. Wah saudara, sampai bertahun-tahun sudah lupa. Kalau ada orang curhat seperti saya biasanya gini, udah relakan itu bagi yang meminjami, saudara. Itu kita pinjam apapun, saudara, mari harus kita kembalikan, saudara. Kalau nggak bisa kita harus ngomong, saudara. Itu bentuk tanggung jawab. Karena banyak anak Tuhan suka ya, kita sering sama Mami, Bu Gembala juga sering share gitu ya. Itu sering terjadi, saudara. Mari kita belajar pinjam baju, pinjam sepeda motor, pinjam handphone, ya dikembalikan. Semua yang bukan milik kita nggak boleh menggunakan, artinya untuk kesenangan kita. Terus apalagi saudara, bertanggung jawab untuk semua pekerjaan juga yang kita berikan. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, saudara. Kalau kita lihat saudara di dalam Yohanes 5 ayat 1-8, ini berbicara seorang yang umurnya 38 tahun. Oh, dia lumpuh 38 tahun. Coba kita lihat cerita di situ, saudara. Bartimeus ya, dia ada di Bethsaida. Nah, di sana pasal 5, saudara, di sana dikatakan sedikit, saudara. Nah, jadi di sana ada orang yang 38 tahun sakit. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Ayat 7 dikatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di kolam ini. Ketika airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam ini, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini orang ini memiliki mental budak, saudara. Dia malah mengatakan bahwa orang lain loh nggak mau bantu aku. Dia nggak mau bertanggung jawab dirinya sendiri. Bagaimana caranya dia harus berusaha untuk menggeser-geser tubuhnya supaya dia bisa menyemplungkan diri di kolam Bethesda ini, saudara. Ini penting, saudara. Nah, orang Kristen harus bertanggung jawab. Jangan mengandalkan orang lain yang melakukan segala sesuatu untuk kita. Jangan mengandalkan orang lain untuk menolong kita. Kita harus bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan lain, yaitu Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, saudara. Mental seorang budak, saudara. Orang ini suka menggerutu atau bersungut-sungut, mencela. Nah, tindakan mempersalahkan orang lain ini adalah tindakan bisa melalui perkataan, bisa melalui, ini adalah tindakan spontan biasanya. Sebagai wujud bahwa dia kecewa, dia tidak puas, akhirnya dia ngomel. Orang Israel sama, saudara. Pada Keluaran 17 ayat 3 tadi kita sudah baca, ya bangsa Israel ini banyak ngomel sekali. Haruslah bangsa itu akan hauslah ya, Keluaran pasal 17 ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir
untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Jadi ini saudara, suatu saat mereka itu pertama kali bangsa Israel bersungut-sungut itu ketika berhadapan dengan Laut Teberau. Mereka sudah sungut-sungut, sudah Tuhan diem. Tuhan tidak marah saudara. Tuhan tidak membinasakan bangsa Israel ketika mereka marah-marah di depan Teberau. Sudah diseberang ke Tuhan dengan cara yang luar biasa. Itu pun kalau malam dikasihi tiang awan api, ya kalau siang tiang awan, karena padang gurun itu kalau cuacanya siang itu bisa mencapai 49 derajat Celcius saudara, tapi kalau dingin bisa sampai -2 saudara. Nah ini sangat ekstrim sekali. Jadi ketika mereka dihadapkan di depan Laut Teberau, mereka sudah sungguh-sungguh Tuhan gak apa-apa, wes Tuhan memaklumi. Yang kedua mereka berangkat lagi Keluaran 15, kemudian di sana dia menjumpai Mara itu airnya pahit gitu. Marah lagi, ngomel lagi. Musa, kayak di sini tuh ada air pahit, ngomel saudara. Dia pikir Tuhan itu tidak mendengar. Mereka mulai ngomel sehingga Tuhan menunjuk bilang sama Musa, menunjuk sebuah potong kayu saudara. Dan Musa melemparkan. Dan air itu menjadi manis. Belum lagi maju lagi sampai Gurun Sin. Pasal 16 ngomel lagi di sana mereka mulai kepingin kasih mana pingin daging. Mereka mulai ingat di Mesir loh daging itu sampai saku wali-wali sampai turah-turah ibarat gitu. Sampai sisa-sisa. Di sini loh kami tidak pernah makan daging. Udah Tuhan masih sabar, dikasihi burung puyuh setiap malam kasihi. Sudah gitu mulai melompat pasal 20. Tuhan memberikan hukumnya. Tuhan bicara langsung pada bangsa Israel dengan suara yang menggelegar. Tuhan sampaikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Tetapi ketika mereka di dalam perjalanannya, Musa naik untuk menerima 2 loh batu. Musa enggak turun-turun, mereka ngomel lagi. Lebih baik kita buat Allah yang lain. Ayo kumpulkan semua anting-anting emas, saudara, kumpulkan. Mereka ngumpulkan dan dibentuk anak lembu emas saudara. Ngomel lagi, kali ini Tuhan tidak bisa. Kali ini Tuhan tidak toleransi, Tuhan marah saudara. Mengapa? Karena hukum-hukumnya sudah disampaikan kepada orang Israel. Tetapi mereka masih ngomel. Mereka masih bersungut-sungut. Kita lihat di sini saudara. Sungut-sungut, ketika kita sungut-sungut, ketika orang Israel sungut-sungut, itu apa perkataan yang keluar dari mulut kita itu sampai di telinga Tuhan saudara. Firman Tuhan mengatakan sungut-sungut mereka sampai di telingaku, aku mendengar. Saudara hati-hati. Saya mau bertanya saudara, ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, bersungut-sungut itu mudah membuat kita berat atau meringankan kita saudara, jujur. Membuat kita berat atau meringankan kita? Tambah berat saudara. Orang kalau bersungut-sungut apa Tuhan ki gawa aku ngene. Banyak kata mengapa. Orang Israel juga banyak mengapa. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tuhan itu tidak butuh tanya banyak pertanyaan mengapa saudara. Dia hanya mau ketika ini terjadi, Tuhan hanya mau mata kita kembali memandang kepada Tuhan dan mempercayakan kembali hidup kita pada Tuhan. Itu aja saudara. Nanti Tuhan sendiri yang membukakan hal-hal yang harus Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Wong Dia itu mengerti masa depan setiap kita mengerti saudara. Covid ini kapan berakhir hanya Tuhan yang tahu saudara. Sebab itu gak usah bertanya-tanya, lakukan bagian kita dengan setia. Karena Tuhan katakan orang yang setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepadanya perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Lakukan perkara kita, mungkin pekerjaan kita pekerjaan yang mungkin rendah, pekerjaan kita mungkin tidak seberapa dibanding orang lain, belum termasuk pekerjaan orang yang sukses. Tapi lakukan itu dengan setia. Akan ada saat pada waktunya Tuhan akan mempromosikan dan Tuhan akan membawa kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi yang paling penting yang harus kita lakukan yaitu bahwa hati-hati. Jangan sampai ketika terjadi kesulitan kita menyalahkan Tuhan, kita ngomel-ngomel tentang nasib buruk kita. Rasanya hidup kita sial, saudara. Karena omelan kita, sungut-sungut kita, ada sesungguhnya tanda bahwa kita tidak mempercayai Allah. Hati-hati saudara. Ketika kita ngomel-ngomel,
Sikap hati kita, karena sungut-sungut itu nama bahasa aslinya gonggu somos. Itu artinya bukan sekedar mengeluh, tetapi itu menjerumus ke pemberontakan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan suka bersungut-sungut. Gak cepat, gampang untuk kecewa, gampang untuk tidak puas. Kemudian saudara sampaikan dengan bahasa kata-kata saudara, hati-hati. Karena semua yang kita keluarkan melalui kata-kata, Tuhan itu mendengar. Tuhan itu mendengar. Dan Tuhan itu lebih senang mendengar kita memperkatakan janjinya. Tuhan lebih senang kita memperkatakan perkataan iman. Tuhan lebih senang kita kata-kata yang positif. Kata-kata positif itu memberikan spirit yang baru dalam hati kita, saudara. Coba saudara, ketika saudara, makanya pemazmur katakan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam hatiku. Pemazmur pada waktu itu susah, tetapi dia berkata dengan memakai kata-kata positif, mengapa engkau gelisah, ayo berharap pada Allah. Berharaplah, engkau jiwaku harus tenang. Engkau Allah adalah Allah sumber kebaikan. Engkau harus berkata-kata dalam dirimu, saudara, bahwa itulah kata-kata yang membangkitkan iman, saudara. Kata-kata yang memberikan kita semangat, saudara. Bukan kata-kata yang mengeluh dan sungut-sungut. Tuhan mengatakan, coba saudara, banyak ayat yang mengatakan jangan bersungut-sungut, saudara, sepenuhnya. Tapi saya akan lihat satu lah aja. Yakobus 5 ayat 9, Pak Kris nanti bisa bacakan. Sebenarnya ada juga di 1 Korintus 9 ayat 9 sampai 11 ya. Yakobus 5 ayat 9. Saya hanya baca ayat satu ayat saja. Pasal 5 ayat 9. Amin, saudara. Janganlah kamu bersungut-sungut dan jangan saling menyalahkan. Coba 1 Korintus, sudah kita baca aja ya. 1 Korintus pasal 10. Karena memang Tuhan gak suka, saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai ayat 10 aja ya. Ayat 9 sampai 10 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai 11. 9 dan 10 ya, 10 dan 9 dan 10. Amin, saudara. Janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh mereka, saudara. Ini perintah Tuhan, saudara. Untuk kita jangan bersungut-sungut. Mengapa tidak boleh bersungut-sungut? Karena kita tahu Allah bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu alasannya, saudara. Mengapa kita nggak boleh bersungut-sungut? Allah itu sedang merendah, Allah itu sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita untuk kebaikan kita, untuk merancang kebaikan bagi umatnya, anak-anaknya, saudara. Nah, di dalam pengerjaan, di dalam proses ini Tuhan sedang mendidik kita. Makanya ketika di dalam masa proses ini kita nggak boleh bersungut-sungut karena Allah belum selesai. Nah, biarkan Dia terus bekerja dalam kehidupan kita dan ada masa Kairos itu datang. Dan itu akan membuat kita sama seperti Mazmur 126. Keadaan kita seperti bermimpi. Orang yang menabur dengan air mata, dia akan pulang dengan menuai dan bersorak-sorai. Orang yang mencucurkan air mata sambil menabur benih, orang itu akan bersorak-sorai. Ini saudara akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita tidak bersungut-sungut? Ingat kebaikan Tuhan saja, saudara. Pertama kali coba belajar memperkatakan firman dalam hati kita. Yang kedua, ingat semua kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah banyak melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Ada bejo-bejo atau untung-untung dalam hidup kita. Itu diingat, saudara. Hal yang baik yang datang dari Tuhan diingat. Nanti akan muncul, oh ya Tuhan, aku bersyukur, saudara. Sesungguhnya keadaan kita ini lebih baik, saudara. Jauh lebih baik. Kita nggak usah lihat orang yang di atas kita, saudara.
membuat kita akhirnya bisa membandingkan diri kita dengan orang lain yang kehidupannya mungkin lebih mapan, sehingga kita bisa bersungut-sungut karena kita kecewa dengan keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi coba lihat juga yang di bawah, saudara. Masih banyak orang yang susah, masih banyak orang yang menderita. Kita bersyukur kalau kita saat ini ibaratnya masih bisa menikmati kasih Tuhan. Nah itu yang diangkat, itu yang diingat. Sehingga kita tidak menjadi orang yang suka ngomel. Ketika menghadapi kesulitan, coba kembali memandang Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan, coba kita belajar bagaimana Allah sudah membelah laut Tebrau, bagaimana Allah sudah berbuat baik pada kita, bagaimana Allah sudah mengubah situasi yang tidak memungkinkan Tuhan itu menjadikan semuanya terjadi. Tuhan itu Tuhan yang sanggup menjadikan segala sesuatu baru. Amin Bapak Ibu. Coba lihat Yesaya, saudara. Saya ingin kita belajar Yesaya 43. Nah saudara, ayat yang terakhir saudara, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan ya 18 sampai 19. 18 sampai 19. Ya, amin, sampai di situ aja Pak Kris, terima kasih. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Tuhan itu sanggup membuat segala sesuatu dalam hidup kita baru, saudara. Musim baru dalam hidup kita sanggup, saudara. Padang gurun itu enggak ada apa-apanya, saudara. Tetapi di dalam padang gurun pun Allah sanggup memberikan air yang begitu melimpah hanya melalui gunung batu, bukit batu, saudara. Nah, saudara, laut yang demikian luas dan panjang dan dalam, tetapi atas kekuasaan Tuhan, Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru, sehingga laut itu bisa terbelah menjadi dua dan bangsa Israel boleh berjalan di tengah-tengah laut. Bukankah itu sesuatu yang baru, saudara? Tuhan itu sanggup mengubah keadaan kita, saudara. Musim kekeringan boleh ada, saudara, tetapi ingat, kerjakan, lakukan bagian kita untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap bertanggung jawab untuk semua yang Tuhan berikan, untuk kita tetap memiliki mata iman, iman yang kuat, mata iman yang sanggup melihat. Orang lain mungkin gak lihat, tetapi kita belajar melihat jauh ke depan, yaitu namanya mata iman, saudara, sebagaimana Raja Wali. Mari kita belajar ini, saudara. Tuhan pegang perkataan firman Tuhan. Dia Allah sanggup melakukan segala sesuatu baru. Dia Allah yang tidak pernah kehilangan ide, kehabisan ide tidak. Dia melakukan segala sesuatu juga dengan cara yang baru. Dia melakukan mujizat-mujizat baru. Dia sanggup melakukan, membuka jalan-jalan yang baru. Ketika keran-keran semua tertutup, Tuhan sanggup membuka keran yang lain. Karena Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatunya baru. Sebab itu saudara, berjalanlah dengan Tuhan. Mari kita keluar sebagai orang yang memiliki mental sebagai seorang prajurit yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian, yaitu menikmati janji Allah. Baik janji untuk saat ini di dalam kehidupan kita maupun janji di dalam kekekalan. Lakukan dengan setia. Saya percaya janji Tuhan, ya dan amin. Dia akan lakukan sesuai dengan apa yang difirmankan. Puji Tuhan, amin. Mari kita akan angkat sebuah pujian Bapak Ibu. Tuhan adalah kekuatanku. Terus berjalanlah maju, terus pandang jauh ke depan dengan mata iman yang positif. Setialah dalam perkara yang kecil. Dan mari kita kembangkan, bertanggung jawab dengan cara mengucap syukur. Saja untuk kita bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia kami tidak akan pernah goyah. Bersama Tuhan kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan Tuhan. Sekalipun keadaan ini kami lihat masih berjalan buntu kekacauan, tetapi kami percaya ada Engkau bersama kami yang menuntun hidup kami. Adalah kekuatanku, bersama Dia
walaupun badai menerpa hidup kami Tuhan, Engkau tetap jadi sumber kekuatan kami, untuk kami boleh berjalan maju sebagaimana burung Raja Wali. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang, bawa kami Tuhan terbang tinggi bersamamu, melewati segala badai hidup Tuhan, dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Berikan kemuliaan Tuhan buat Tuhan, sorak-sorak buat Tuhan, Allah yang membuat segala sesuatunya baru bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang membuka setiap jalan hidup kami. Engkau Allah yang sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kami. Biarkan kami Tuhan, dengan kekuatan-Mu Roh Kudus, Engkau berjanji menuntun kami, Engkau berjanji memelihara kami, Engkau berjanji memberikan tiang awan, tiang api bagi kami Tuhan. Saat ini kami datang pada Tuhan, walaupun kami harus berjalan hidup di tengah-tengah masa Covid yang membuat kami sulit, baik ekonomi pekerjaan kami, baik pendidikan kami Tuhan. Tetapi mari Tuhan pada pagi hari ini, curahkanlah kekuatan baru dalam setiap umat-Mu pada saat ini Tuhan. Lihat setiap mata yang memandang kepada Engkau, berikan mereka mata iman. Biarkan mata-Mu ada di dalam mata mereka Tuhan, sehingga mereka mampu melihat jauh ke depan apa yang Allah akan lakukan atas kehidupan mereka Tuhan. Biarkan kami boleh hidup di dalam ucapan syukur, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga kami bertanggung jawab untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami boleh semakin dikuatkan Engkau, menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, bukan menjadi seorang yang bermental budak, bukan seorang yang bermental korban Tuhan. Kami adalah pemenang Tuhan, karena kami memiliki Tuhan Allah yang dahsyat. Kami memiliki Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Janji-Mu dulu, sekarang, selamanya tetap. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu yang saat ini ada. Kami menyerahkan setiap umat-Mu, keluarga mereka, ke dalam pemeliharaan Allah, ke dalam tangan perlindungan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sembunyikan kami di bawah sayap-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kedamaian, ketenangan di dalam Engkau. Memberkati mereka yang membutuhkan pasangan hidup, membutuhkan pekerjaan Tuhan, buka jalan Tuhan. Yang mereka hari-hari ini putus asa, patah semangat, tidak memiliki harapan Tuhan, bangkitkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kota Kediri yang masuk di dalam zona yang kuning. Kami tahu Tuhan, ini bukan mudah bagi kami, tetapi kami berjalan bersama Engkau, Allah yang memberikan ketenangan dan sukacita damai bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kita akan bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perhaluskan doa. Haleluya. Amin. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati.